Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Lesson Awan. Kali ini kita akan belajar IPAS untuk kelas 4 dari kurikulum Merdeka. Di bab 3, gaya di sekitar kita. Kita akan bahas topik D, mengapa kita tidak melayang di udara di halaman 85-94. Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, topik D kita akan membahas mengapa kita tidak melayang di udara. Pertanyaan esensial yang akan terjawab di pelajaran kali ini adalah apa pengaruh gaya gravitasi terhadap benda? Yang kedua, apa manfaat gaya gravitasi pada kehidupan sehari-hari? Kita lihat di sini ada teman-teman kita ya, yang di sini kita lihat dulu yang mana ya nih. Apa kamu melihat perbedaan saat buah dan daun jatuh? Iya, saat lepas dari dahannya, buah langsung jatuh ke bawah. Nah, betul, sedangkan daun terlihat melayang-layang dulu di udara sebelum jatuh. Mengapa bisa begitu ya? Nah, pernah nggak adik-adik bertanya kenapa benda bisa jatuh? Mengapa kita tidak melayang di udara ya? Nah, kemudian saat benda jatuh, seakan-akan ada sesuatu yang menarik benda ke bawah. Nah, begitu juga dengan tubuh kita. Seakan ada sesuatu yang menarik sehingga kita tidak bisa melayang. Hal ini terjadi karena adanya sebuah gaya yang tidak terlihat di bumi kita, yaitu namanya gaya gravitasi. Pusat gravitasi bumi ada pada inti bumi di sini. Ya. Nah, di mana itu inti bumi? Dia adalah di bagian bumi yang paling dalam. Gaya gravitasi bumi ini akan menarik benda-benda yang ada di bumi ke intinya. Ya, tapi kita nggak akan masuk ke sini ya, karena kan ada permukaannya ini. Ini ceritanya dibuka supaya kita bisa lihat intinya. Nah, hal inilah yang menyebabkan benda-benda di bumi tidak melayang-layang. Jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang kita lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang ke angkasa. Bahkan manusia sendiri dapat terbang dan sulit untuk kembali ke rumah. Nah, lalu mengapa ada benda yang jatuhnya berbeda seperti daun dan buah pada gambar di awal tadi ya? Nah, sekarang kita akan lakukan percobaan. Untuk membantu menjawab, kita lakukan eksperimen. Alatnya adalah 2 lembar kertas yang berukuran sama. Usahakan kertas bekas ya. Kemudian yang kedua adalah batu, yang ketiga adalah lembar kerja untuk mencatat. Nah, kemudian kosakata yang kita ketahui di bagian ini adalah inti. Nah, di inti ini artinya adalah bagian utama atau pusat. Nah, percobaannya langkahnya pertama, remas satu kertas menjadi bentuk seperti bola. Jatuhkan bola kertas dan batu secara bersamaan dari ketinggian yang sama. Amati mana yang jatuh lebih dulu. Gantilah batu dengan kertas utuh yang belum diremas. Sekarang jatuhkan secara bersamaan bola kertas dan selembar kertas dari ketinggian yang sama. Amati mana yang jatuh lebih dahulu. Lalu diskusikan ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang diamati saat menjatuhkan selembar kertas dan bola kertas secara bersamaan? Nah, bola kertas akan jatuh duluan dibanding selembar kertas. Yang B, apakah ada perbedaan berat antara selembar kertas dan kertas yang sudah dijadikan bola? Karena bola kertas dibuat dari selembar kertas yang berukuran dan jenis yang sama, maka tidak ada perbedaan beratnya. Nah, jika sekolah memiliki fasilitas timbangan, nanti adik-adik bisa membuktikan perbedaan beratnya ya, itu tidak akan ada bedanya. Kemudian yang C, apakah ada perbedaan antara selembar kertas dan kertas yang sudah dijadikan bola? Nah, karena tidak ada perbedaan berat, nanti adik-adik bisa melihat bentuknya ya. Kemudian menurut kalian mengapa selembar kertas terlihat seperti melayang-layang dulu? Nah, di sini nanti adik-adik bisa berdiskusi lagi ya dengan Bapak Ibu Guru. Tetapi kenapa bisa melayang-layang? Karena dia permukaannya lebar ya dan tipis. Nah, sementara kalau yang udah diremaskan nanti jadinya kayak gini ya. Nah, dia permukaannya lebih mudah untuk jatuh. Kalau ini lebih ya, permukaannya lebih besar. Nah, lakukan bersama. Setelah lakukan percobaan, bersiaplah untuk membagi hasil diskusinya ya. Lalu nanti kesimpulannya bisa dicatat dengan menjawab pertanyaan apa yang mempengaruhi benda yang jatuh karena tarikan gaya gravitasi bumi. Nah, kita akan refleksikan pertanyaan pertama.
Apa akibat gaya gravitasi bumi pada benda yang ada di bumi? Yang pertama, benda tertarik ke pusat bumi sehingga tidak ada benda yang melayang atau benda akan jatuh langsung ke bawah, ya. Kemudian yang nomor 2, menurut kalian apa yang terjadi jika tidak ada gaya gravitasi di planet kita? Tentunya benda akan melayang tanpa arah karena tidak ada gaya yang menarik. Yang ketiga, apa yang menyebabkan udara menghambat benda saat jatuh? Nah, tentunya hambatan udara dan luas permukaan. Ya, hambatan udara tadi ya, apakah ada udara, kemudian luas permukaannya. Kenapa tadi yang kertas yang lebih ini, yang tidak diremas, dia lebih lama jatuh karena permukaannya lebih luas. Yang keempat, bumi kita berbentuk bulat, namun mengapa kita tetap bisa berdiri tegak? Karena gravitasi bumi menarik benda ke inti. Jadinya kalau kita berdiri di sini, kita titik porosnya di sini. Kalau kita gini juga di sini, ya. Bukan berarti kalau lagi di sini dia berdirinya madep sini nih, ya, itu enggak seperti itu, ya. Nah, kemudian kosakata baru yang kita pelajari di sini adalah menghambat. Artinya menahan atau membuat sesuatu menjadi tidak lancar. Nah, berikutnya untuk belajar lebih lanjut, pesawat terbang menggunakan gaya angkat atau melawan gaya gravitasi. Untuk bisa terbang, pesawat harus menghasilkan gaya angkat yang lebih besar dibandingkan gaya gravitasi. Gaya angkat ini diciptakan oleh sayap pesawat. Namun untuk menciptakan gaya angkat, sayap pesawat memerlukan kecepatan. Kecepatan ini diciptakan dari tenaga pendorong mesin jet yang dimiliki pesawat terbang. Nah, untuk helikopter gaya angkat dihasilkan dari baling-balingnya. Ini ya. Nah, apa yang sudah aku pelajari di bagian ini? Yang pertama, gaya gravitasi bumi adalah gaya yang menarik benda-benda di bumi ke inti bumi. Yang kedua, benda jatuh karena adanya gaya gravitasi. Massa benda tidak mempengaruhi cepat atau lambatnya benda jatuh. Kemudian, faktor yang mempengaruhi gerak benda saat jatuh adalah hambatan udara yang menghambat gerakan benda, lalu luas permukaan benda. Ya, semakin luas bentuk permukaan akan lebih besar hambatan udara saat jatuh. Lalu yang keempat, gaya gravitasi dapat dimanfaatkan untuk mengalirkan air, baik di rumah, sawah, ataupun kebun. Nah, untuk proyek belajar nanti dibahas bersama Bapak Ibu Guru ya. Nah, ini bisa menggunakan peta konsep juga. Nah, kita akan langsung lanjut ke uji pemahaman. Yang pertama, kemanakah arah gayanya? Nah, ini ada A, B, dan C sampai D. Kita diminta untuk mendeskripsikan gaya yang terjadi serta arahnya. Yang pertama, ini menarik di sumur ya. Yang timbul adalah gaya tarik ya, gaya tarik yang dilakukan oleh anak ini. Arah gaya akan ke bawah dan mendekati anak yang menimba. Nah, kemudian untuk yang B, dia mendorong. Saat mendorong meja terjadi gaya dorong. Arah gaya akan mengikuti arah dorongnya. Kalau dia dorongnya ke sana berarti dia akan mengikuti ya. Lalu kemudian ini yang C, saat mencabut rumput terjadi gaya tarik. Ya, kita menarik. Arah gaya pada gambar yaitu ke atas ya, ke sini. Yang D ini memaku. Saat memaku terjadi gaya dorong. Jadi gayanya tuh ke sini. Ya, ke arah gambar bawah nih. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita akan mendeskripsikan gambar lagi. Gaya ada di sekitar kita. Perhatikan gambar-gambar berikut dan jelaskan bagaimana cara orang yang ada di dalam gambar menggunakan gaya. Sertakan tujuannya juga ya. Di sini yang A, dia mendorong troli beroda yang memindahkan barang yang banyak. Nah, yang A ini mendorong troli untuk memindahkan benda, ini contohnya ya. Kemudian yang B, mendorong dan menarik cangkul untuk menggali tanah. Lalu yang C, menarik tali bendera untuk mengibarkan bendera di atas tiang. Yang D adalah mendorong kayu sepeda dengan kaki untuk membuat sepeda bergerak. Nah, sekarang giliran kalian untuk menggambar aktivitas yang sering kalian lakukan dengan gaya ya. Nah, yang ini nanti bisa disesuaikan dengan aktivitas adik-adik. Sekarang yang nomor 3, studi kasus. Aga hendak membeli sepeda untuk dipakai pergi ke sekolah setiap harinya. Jalan yang harus ditempuh untuk menuju ke sekolahnya terbuat dari tanah. Terkadang jika telah hujan, jalanan ini menjadi lebih licin. Saat di toko sepeda, Aga mendapati 2 jenis sepeda yang berbeda. Bentuk bannya, dilihat dari kondisi jalanan yang akan dilewati Aga, menurut kalian sepeda mana yang harus Aga pilih? Mengapa? Nah, petunjuknya gunakan pemahaman mengenai sifat gaya gesek.
Nah, gaya gesek itu kan semakin lebar permukaannya akan semakin sulit ya atau semakin berat. Nah, jadi ingat dia adalah eh jalan sekolahnya terbuat dari tanah. Kalau habis hujan jadi licin. Nah, kita coba lihat ya. Yang pertama, jawaban yang A adalah sebaiknya Aga memilih sepeda yang B yang ini karena jalan yang dilalui Aga adalah jalan berbatu dan dari tanah. Untuk mencegah tergelincir ya atau terpleset sepedanya, lebih baik memilih sepeda yang permukaan rodanya lebih kasar. Nah, ini tuh ada ada gerigi-geriginya ya. Lalu sekarang yang B. Pernahkah kalian melihat parasut? Alat ini dipakai sebagai alat penyelamat dalam pesawat jika terjadi kondisi darurat ya. Nah, orang akan terjun bebas dari pesawat dengan menggunakan parasut. Menurut kalian mengapa desain parasut harus dibuat lebar seperti ini? Ya, dan terbuat dari bahan yang ringan. Nah, untuk yang B ini, desain parasut dibuat lebar agar saat dipakai tidak langsung jatuh, namun seperti melayang-layang di udara terlebih dahulu. Bentuk parasut yang lebar membuat saat jatuh lebih banyak dihambat udara. Seperti tadi kertas yang seperti ini ya. Ini akan menyebabkan banyaknya hambatan udara. Jadi nggak langsung jatuh seperti kertas yang tadi diremas-remas ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.